Ya, saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, sebagai pembina PNS Jawa Barat. Kita cari solusi yang paling pas, mudah-mudahan baik buat Pangandaran, baik juga buat Kang Husennya. Insya Allah semuanya ada ending yang baik. Terima kasih. Intinya saya akan jadi guru. Aku sudah ngomong berdua. Iya. Ya, tidak bisa dibuka ke. Iya. Karena kebijakan Pak Emil dan Pak JJ, saya dipertahankan. Sebetulnya dia tidak layak lulus dari PNS karena waktu tes kesehatan jiwa itu dia tidak lulus. Berarti kan dia secara kejiwaan dia tidak layak ya. Itu saya Husen. Saya cuma mau bilang saya capek. Saya cuma pengen ngajar, Pak. Saya guru, saya cuma pengen ngajar, udah itu aja, Pak. Inilah sosok Husen, guru muda yang mundur dari ASN Pangandaran karena pungli. Ayah ibunya jadi honorer hingga pensiun. Husen Ali Rafsanjani, 27 tahun, guru muda di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, memilih mengundurkan diri sebagai aparatur sipil negara atau ASN Pemkot Pangandaran. Ini ia lakukan karena tidak mau mencabut laporan dugaan praktik pungutan liar atau pungli di Pemkot Pangandaran. Pada tahun 2020, ia harus mengikuti latihan dasar atau Latsar di Kota Bandung dan harus membayar uang transportasi sebesar Rp270.000. Padahal diketahui biaya tersebut sudah dianggarkan. Pada saat latihan dasar berjalan, para peserta kembali diminta membayar Rp310.000 yang tidak diketahui peruntukannya. Husen mengatakan saat itu dia keberatan dengan pungutan tersebut, terlebih kala itu gajinya masih belum cair selama 3 bulan. Menilai pungutan itu dianggap tak wajar, Husen melaporkan hal itu melalui situs pangandaranlapor.go.id dengan nama anonim. Laporan Husen pun sempat ramai jadi perbincangan para pegawai di Kabupaten Pangandaran. Akhirnya Husen pun mengakui tentang laporannya karena sudah tersebar. Alasannya dia tak ingin melibatkan dan merugikan pegawai lain. Lantas siapakah sosok Husen? Sebelum unggahannya di media sosial jadi perbincangan, Husen Ali Rafsanjani sempat mengajar di SMPN 2 Pangandaran. Dibesarkan keluarga pendidik, Husen memiliki ketertarikan yang serupa. Kedua orang tuanya pengajar honorer sampai masa pensiun pada tahun 2019. Orang tua saya dua-duanya honorer, makanya saya tahu beratnya hidup seorang pengajar honorer. Ujarnya saat ditemui tribunjabar.id di kediamannya Selasa 9 Mei 2023. Kendati demikian, ia bersyukur menjadi seorang PNS. Berkaca pada kedua orang tua yang tidak pernah merasakan upah negara yang layak. Katanya guru itu pahlawan tanpa tanda jasa, tapi gaji pendidik honorer itu tidak dimanusiakan, ujarnya. Dihadapkan pada pilihan yang berat, pengunduran diri Husen sebagai seorang ASN mendapat respon yang memilukan dari sang ibu. Saya tidak bercerita detail mengenai khususnya, cuma bilang sepertinya keputusan sudah bulat untuk meninggalkan Pangandaran sebagai status PNS, tuturnya. Husen menuturkan sang ibu sempat menangis mendengar keputusan yang ia ambil. Ayah saya lebih legowo, sempat bertanya kenapa, alasannya, ujar Husen. Baginya Pangandaran memberikan pengalaman yang tidak ternilai sebagai seorang pendidik. Ia mengaku sempat didatangi oleh muridnya meminta bantuan mengerjakan PR sekolah, lantaran tidak memiliki ketersediaan layanan internet. Ada murid tiba-tiba datang, tidak ada kuota katanya, saya bantu untuk tethering. Karena sudah malam hari, akhirnya pergi ke ATM, di mana saldo tersisa 150.000, ujarnya.
Semua uang itu saya bagi 3, setiap murid dapat 50.000 karena murid yang datang 2 orang untuk beli kuota. Sisa 50.000 untuk saya bertahan hidup, jelasnya. Kegiatan belajar mengajar sering ia unggah di media sosial. Tak disangka salah satu postingannya mendapat atensi di dunia maya. Ada orang yang menghubungi saya di Instagram karena prihatin melihat baju seragam anak didik saya terlihat lusuh. Akhirnya transfer 1 juta rupiah. Saya alokasikan untuk kebutuhan murid, ujarnya. Tidak mendapat pemasukan lagi sebagai seorang ASN, Husein memiliki sampingan pekerjaan dari mulai menyanyi di kafe hingga acara pernikahan. Dari Desember tidak ada pemasukan, tapi ya bisalah hidup sampai sekarang. Saya punya kerjaan lain untuk nyambung hari ke hari, ucapnya. Husein menyebut dirinya seorang lucky bastard. Saat mendaftar CPNS 2019 di tengah persaingan yang sangat ketat untuk menjadi seorang ASN. Sekali daftar langsung lolos, saya memiliki ketertarikan sebagai tenaga pendidik, bukan melulu seorang ASN, ujarnya. Pangandaran tempat yang dipilihnya setelah berunding dengan orang tua. Pangandaran tanah kelahiran nenek, ada tanah warisan di sana. Sekalianlah dikelola daripada tanahnya hanya jadi kebun, gak jelas, ujar Husein. Ia memiliki passion sebagai tenaga pengajar saat harus praktek pengalaman lapangan atau PPL di salah satu sekolah di daerah Cimahi. Ternyata menjadi seorang pengajar itu seru, punya murid-murid tuh kayaknya senang diajar sama saya. Dari situ saya berpikir ini sebuah pekerjaan yang menyenangkan, katanya. Husein percaya salah satu anak didiknya kelak akan membawa perubahan dan kebaikan bagi daerah Pangandaran. Pasti salah satu dari mereka ada yang jadi pejabat, pasti akan ada penerus yang baik. Semoga bisa membawa dampak positif bagi Pangandaran, tandasnya.